Libur Hari Raya Natal dan cuti Tahun Baru dipastikan tidak akan menghambat pelayanan perizinan di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Badung. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Badung, Dr. Insinyur Imade Agus Haryawan STMT saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 28 Desember 2023. Saat libur Natal dan cuti Tahun Baru, MPP Kabupaten Badung yang mengantongi paling tidak 18 penghargaan di level nasional, provinsi maupun di level Kabupaten Badung tersebut dan menjadi 3 besar MPP terbaik di Indonesia itu tetap bisa memberikan pelayanan perizinan secara online. Pihaknya menugaskan semua pejabat dan petugas pelayanan untuk selalu memantau setiap permohonan termasuk pengaduan dan komplain terkait pelayanan karena 100% pelayanan yang dilakukan di DPM PTSP sudah by system. Terakumulasi paling tidak ada 18 penghargaan di level nasional, provinsi maupun di level Kabupaten Badung. Terakhir, kami meraih predikat pelayanan prima menjadi 3 besar mall pelayanan publik terbaik di Indonesia. Demikian pula dari rilis yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Mall pelayanan publik Kabupaten Badung yang dikoordinir oleh DPM PTSP meraih predikat kepatuhan dengan nilai 97,71. Sehingga menempatkan DPM PTSP sebagai salah satu perangkat daerah yang berkontribusi mengangkat standar pelayanan publik di Kabupaten Badung, termasuk dengan perangkat daerah yang lainnya. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam pelayanan publik ini yang kami tonjolkan pada tahun 2023 dan terus akan kami tingkatkan di tahun 2024. Kami sedang menyiapkan satu portal yang terintegrasi antar 31 instansi yang berada di mall pelayanan publik ini sebagai satu portal terpadu, sehingga setiap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat cukup mengakses satu portal. Nah, ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengarahkan bagaimana pelayanan publik itu dapat diakses dengan mudah dari manapun, tidak harus datang ke kantor kami. Demikian pula pada saat libur Natal Tahun Baru, pelayanan yang kami selenggarakan tetap bisa dilaksanakan secara online. Memang pelayanan langsung tatap muka kita hormati Hari Raya Natal dan juga cuti bersama Tahun Baru, tetapi pelayanan bisa dilakukan secara online. Kami sudah tugaskan semua pejabat dan petugas pelayanan untuk selalu memantau setiap permohonan termasuk pengaduan, komplain terkait pelayanan. Karena 100% pelayanan yang kami selenggarakan di DPM PTSP khususnya itu sudah by system, ya, tidak hanya sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat berupa OSS, termasuk sistem yang kami bangun sendiri, yaitu layanan perizinan online atau LAPERON. Penyandang gelar doktor UNUD tersebut menyatakan sudah bekerja sama dengan PSRI untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Karena itu dipastikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari libur Natal dan Tahun Baru ke depan ini tetap bisa dilaksanakan. Minimal masyarakat bisa mengajukan permohonan dan jika prosesnya tanpa verifikasi, pihaknya bisa menerbitkan secara langsung. Juga kami sudah kerjasama dengan BSRI sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Oleh sebab itu, saya kira pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari libur Natal dan Tahun Baru ke depan ini tetap bisa dilaksanakan. Minimal masyarakat bisa mengajukan permohonan. Jika prosesnya tanpa verifikasi, kami bisa terbitkan langsung. Namun jika dilakukan verifikasi, tentu kami akan jadwalkan verifikasi dan peninjauan lapangan. Ditanya mengenai investasi, ujar Agus Haryawan,
menjadi faktor penentu daerah bisa mandiri secara ekonomi. Dari data yang sudah direkapitulasi, dari target investasi 7,4 triliun hingga 28 Desember 2023 sudah terrealisasi 7,3 triliun lebih atau setara dengan 98,77%. Ia yakin karena masih ada periode pelaporan LKPM hingga 10 Januari 2024, realisasi investasi yang ditargetkan di Badung akan tercapai. Bahkan pihaknya optimis target ini terlampaui. Tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat dan juga Kabupaten Badung, bagaimana Kabupaten Badung bisa berdaya mandiri secara ekonomi. Oleh sebab itu kami dorong terus ya masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM untuk menjadi pengusaha di wilayah Kabupaten Badung. Bahkan kami sudah fasilitasi dengan kolaborasi kemitraan usaha antara pengusaha menengah besar dengan UMKM. Nah, dari data yang sudah kami rekapitulasi dengan sistem yang sudah dikembangkan, dari target investasi yang harusnya dibebankan ke Kabupaten Badung yaitu 7,4 triliun lebih, status sampai dengan hari ini 28 Desember 2023 sudah terrealisasi 7,322 triliun lebih atau sudah mencapai 98,77%. Kami yakin karena masih ada periode pelaporan LKPM sampai dengan 10 Januari 2024 khususnya untuk triwulan keempat, kami yakin realisasi investasi yang sudah ditargetkan di Kabupaten Badung 7,4 triliun akan tercapai, bahkan optimisme kami bisa terlampaui. Soal komposisi investasi yang masuk, ungkap Agus Aryawan, pada 2023 sebesar 66,28% merupakan penanaman modal asing atau PMA, sementara 33,72% merupakan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Sektor yang paling diminati wisatawan untuk investasi di Badung tetap yang favorit adalah hotel dan restoran, menempati porsi lebih dari 60%, diikuti transportasi, konstruksi gedung dan telekomunikasi, sektor properti seperti perumahan, industri dan perkantoran, perdagangan dan reparasi, serta jasa-jasa penunjang. Jika dilihat komposisi investasi yang masuk di Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebesar 66,28% itu merupakan penanaman modal asing. Sementara 33,72% itu adalah penanaman modal dalam negeri. Ini sangat linear dengan kunjungan wisatawan dan juga terlihat bahwa wisatawan asing sudah meningkat drastis kunjungannya ke Kabupaten Badung. Ternyata ini diikuti dengan peningkatan investasi. Dari data yang kami catat tersebut bisa dilihat bahwa 4,8 triliun lebih atau 66,28% merupakan penanaman modal asing. Nah, dari penanaman modal asing tersebut bisa juga dilihat kembali bahwa di sektor apa saja yang paling diminati oleh wisatawan untuk berinvestasi di Kabupaten Badung. Tetap ya, yang menjadi favorit ada 5 besar sektor yang paling diminati oleh para penanam modal atau investor. Pertama adalah hotel dan restoran. Ini menempati porsi lebih dari 60%. Selanjutnya transportasi, ya, konstruksi gedung dan telekomunikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga pada sektor properti, perumahan, industri dan perkantoran. Yang keempat perdagangan dan reparasi. Dan yang kelima adalah jasa-jasa penunjang. Sebagian besar adalah jasa yang terkait dengan sektor kepariwisataan. Komang Yoga Wasnala, Bali Viral News melaporkan.